Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ratno, NIM 19310411184 dari kelas PJKRE 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan motorik dengan materi pembelajaran dan prestasi belajar gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan atau peralihan posisi, kedudukan atau tempat dari suatu benda atau makhluk hidup dari posisi atau kedudukan awal. Gerak bersifat relatif, yaitu tergantung pada pengamat. Gerak dapat terjadi pada semua benda, baik benda mati ataupun benda hidup. Hanya saja jenis gerakan dan penyebabnya berbeda. Pada makhluk hidup, gerakan bisa terjadi karena faktor internal, sedangkan pada benda mati, gerakan biasanya terdiri karena pengaruh faktor eksternal. Pembelajaran gerak. Belajar gerak motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, Smith menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadi proses belajar gerak yang dilakukan dengan seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Tahapan belajar gerak. Tahap formasi rencana, kedua tahap latihan, ketiga tahap otomatisasi. Pengertian senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Bentuk modern dari senam adalah plank tak seimbang, blok keseimbangan, senam lantai. Bentuk-bentuk tersebut konon berkembang dari latihan digunakan oleh bangsa Yunani kuno untuk menaiki dan menaruh seekor kuda dan pertunjukan sirkus. Hubungan gerak dengan senam. Hubungannya ialah karena senam dan gerak sama-sama melibatkan fisik teratur tubuh manusia yaitu otot-otot serta kekuatan, kecepatan serta kelenturan tubuh. Senam juga seperti gerak yang biasa digunakan manusia untuk rekreasi atau menyenangkan pikiran serta otot-otot sejak kecil. Banyak anak-anak yang sudah terbiasa diajarkan senam, baik oleh orang tua maupun oleh pengajar olahraga di sekolah. Senam sangat penting untuk pembentukan kelenturan tubuh, yang menjadi arti penting bagi kelangsungan gerak hidup manusia. Gerakan senam sangat sesuai untuk mengisi program pendidikan jasmani. Gerakan merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Di samping itu, senam juga berpotensi mengembangkan keterampilan gerak dasar sebagai landasan penting bagi penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. Pengertian senam begitu luas, cukupnya yang meliputi berbagai karakteristik geraknya. Manfaat senam bagi gerak yaitu dalam pengembangan komponen fisik dan kemampuan gerak,
Orang-orang yang telah terlibat dalam senam akan berkembang daya tahan ototnya, kekuatan powernya, kelenturannya, kondisinya, kelincahan, serta keseimbangan. Apalagi jika diimbangi dengan kegiatan yang menuntut sistem kerja jantung dan paru. Kardiovaskular sistem. Dengan melakukan olahraga senam secara teratur akan membuat kesehatan dan perkembangan gerak menjadi baik dan seimbang. Contoh-contoh senam: senam aerobik, senam lantai, senam pramuka, senam kesegaran jasmani, dan senam hamil. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai pergerakan utama. Gerakan motor kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir semua keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar. Yang kedua, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang dilibatkan otot-otot halus sebagai gerakan utama. Sebagai contoh keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respondasi sebagai stimulus. Kunci keberhasilan keterampilan motorik halus ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskular, terutama untuk gerakan-gerakan yang berhubungan dengan keterampilan dan sering bertautan dengan kondisi mata tangan. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akan berakhir. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau harus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan-gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, permainan bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah. Dalam gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Contohnya, keterampilan motorik tertutup antara lain menembak, memanah, melempar bola, menendang bola diam, dan sebagainya. Keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Contohnya dalam bermain sepak bola, gerakan-gerakan yang dilakukan seseorang pemain selain karena kemauan sendiri juga harus berdasarkan gerak bola, kawang yang lawan bermain. Kata kawasan adalah terjemahan dari kata daimyang. Dapat diartikan sebagai bagian atau unsur kawasan psikomotor akan dikemukakan pada kesempatan ini. Bertitik tolak dari klarifikasi gerak yang ditentukan oleh Harlow 1972 yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klarifikasi yang meliputi
pertama gerak refleks, yang kedua gerak dasar fundamental, yang ketiga kemampuan perseptual, yang keempat kemampuan fisik, yang kelima gerak keterampilan, yang keenam komunikasi non diskursif. Gerakan refleks. Gerakan refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerakan refleks adalah kemampuan gerakan yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawahan atau tidak perlu dipelajari. Yang kedua, dasar fundamental. Gerakan dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, gerak manipulatif. Yang ketiga, kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual ini, seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, seseorang yang sedang bermain bola, apabila ada bola yang mendekat, maka setelah matanya memandang bola, ia akan menjadi sadar dan mengerti bahwa ada bola yang datang ke arahnya. Atau seorang pelari yang telinganya menangkap suara dari pemberi pelari yang telinganya pelari yang telinganya menangkap suara dan pemberi aba-aba star, maka ia menjadi sadar dan mengerti bahwa ia telah diberi aba-aba untuk memulai lari. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh. Ada 5 macam yang meliputi perbedaan rasa gerak, perbedaan penglihatan, perbedaan pendengaran, perbedaan peraba, kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara gerak besar kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Gerak keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dari kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang keterampilannya mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif dikatakan efisien adalah apabila pelaksanaan gerakan tidak banyak mengeluarkan tenaga tanpa membuang tenaga yang seharusnya tidak dikeluarkan. Gerak keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, keterampilan adaptif kompleks. Yang keenam, komunikasi non diskursif. Komunikasi non diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi A. Gerak ekspresif. Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menggunakan kepala yang menyatakan setuju, gerak melambaikan tangan menyampaikan perpisahan. P. Gerak interpretif. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Proses belajar motorik.
Proses pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi memproses informasi yang merupakan suatu psikologi yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dan dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikologi mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus respon. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajiannya terjadi antara stimulus hingga munculnya respon. Peristiwa tersebut dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Munculnya psikologi kognitif mendorong psikologi untuk memahami apa yang terjadi dalam kotak hitam. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dari tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas, dan sebagian konsepsi dapat mengorganisasikan kontrol gerakan berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu tersebut. Individu tersebut akan memberikan interpretasi dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Dari sejumlah pengalaman dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, untuk informasi dan gejala hilangnya informasi dan dari penyimpanan, maka kerangka memori secara spektual dilukiskan sembilan kotak hitam, di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari suatu kotak ke kotak yang lain. Kotak tersebut disebut short-term sensor store, short-term memory, long-term memory. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.